Saya sebagai Ketua Poros Buruh Taiwan akan membacakan naskah deklarasi dari manifesto buruh migran Indonesia BMI Taiwan untuk perubahan. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Buruh migran Indonesia BMI yang berjumlah sekitar 9 juta orang dan tersebar di berbagai negara penempatan merupakan penyumbang besar devisa negara kedua setelah sektor migas. Adalah golongan dan kelas masyarakat Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan bagi migran Indonesia. Jumlahnya mencapai fantastis, sekitar 133 triliun, dan diprediksi hingga akhir tahun 2003 devisa dari BMI bisa mencapai 159 triliun. Uang sebesar itu setara dengan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah 100 kota buat kabupaten di Indonesia. Ibaratnya aktivitas uang yang dikirimkan BMI kepada keluarganya menggerakkan perekonomian di 100 lebih kota kabupaten di Indonesia. Bahwa nyata buruh migran memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan dunia. Namun faktanya hingga saat ini negara abai dalam mempermasalahkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan sejati kepada hak-hak BMI dan keluarga sebagai manusia dan kelas pekerja Indonesia. Masalah dan kondisi hidup buruh migran sejati dari rekrutmen, pemberangkatan, penempatan hingga kepulangan diselimuti berbagai masalah dan tindakan yang memperburuk kehidupan mereka. Biaya penempatan dan modal dan berlebih, memalsukan dokumen dan data, PHK sepihak, upah tak dibayar, tindakan kekerasan dan penyiksaan, pelecehan seksual, pembunuhan hingga risiko menjadi korban perdagangan manusia, human trafficking adalah faktor yang terus untuk itu penting bagi buruh migran Indonesia, purna migran dan keluarganya untuk bersatu dan gerakan buruh di tanah air dan gerakan rakyat di sektor golongan dan kelas lainnya, termasuk untuk turut serta dalam menentukan arah kemajuan bangsa dan negara. Termasuk dalam proses demokrasi dan mendukung kepemimpinan nasional yang visioneris, berintegrasi dan sejati dengan visi gerakan buruh migran dan kaum buruh Indonesia untuk perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik, adil, makmur dan sejahtera. Maka dengan penuh rasa syukur dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Minggu tanggal 21 Januari tahun 2024 dalam menentukan Pilpres 2024, kami organisasi buruh migran Indonesia yang berada di Taiwan serta para aktivis kemanusiaan BMI dengan ini menyatakan: 1. Mendeklarasikan pembentukan Poros Buruh Migran Indonesia di Taiwan untuk perubahan sebagai langkah perjuangan politik buruh migran Indonesia di Taiwan dalam menggalang segenap potensi buruh migran dan keluarganya dalam Pilpres 2024. 2. Menyatakan mendukung penuh serta berjuang bersama untuk memenangkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar yang disingkat Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Yang ketiga, bahwa ikhtiar perjuangan politik ini kami abdikan untuk memperbaiki kehidupan BMI dan keluarganya, untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kebijakan yang menindas buruh migran, kaum buruh Indonesia, pabrik, petani, nelayan, suku bangsa minoritas, perempuan dan rakyat Indonesia yang menghambat pembangunan industrial nasional.
Selain itu juga berjuang ini ditujukan untuk terwujudnya perlindungan sejati dan kesejahteraan buruh migran Indonesia, termasuk melibatkan diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional, mengingat selama ini negara hanya memikirkan keuntungan atau devisa bagi negara ketimbang menjadi harkat martabat bangsa melalui penghargaan yang tinggi kepada BNI dan diaspora Indonesia. Oleh sebab itu, maka negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan sejati kepada BNI dan keluarganya sejak sebelum, saat, dan setelah kembali bekerja di luar negeri. Di antara yang utama harus dilakukan adalah dengan memastikan rendahnya atau menggratiskan biaya perpanjang paspor, biaya pelatihan dan keberangkatan BMI, dihapusnya overracing, diberikan upah yang layak, tindakan hukum yang tegas terhadap agensi yang nakal, serta perlindungan di luar negeri secara khusus oleh negara dengan dibentuknya kantor pelayanan dan perlindungan BMI di luar negeri yang berada di bawah KBRI dan KJRI. BMI juga menuntut untuk disediakannya lapangan kerja di dalam negeri dengan upah yang baik, dihentikannya praktek suap, pungli, bahkan perampasan dan monopoli tanah, dilaksanakannya reformasi agraria sejati. Adapun diaspora Indonesia harus disikapi sebagai aset penting yang bisa menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengenalkan dan membangun jejaring bagi pentingnya Indonesia, sekaligus terus berusaha membangun usaha di dalam negeri yang bisa mengajak atau bagi profesional diaspora Indonesia untuk kembali mengabdikan dan membangun bangsa langsung dari tanah air. Demikian naskah deklarasi dari manifesto ini kami sampaikan sebagai maklumat politik buruh migran Indonesia Taiwan untuk perubahan dengan semangat mengajak BNI di Taiwan dan seluruh BNI beserta keluarganya dimanapun untuk memilih dan memperjuangkan paslon nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhammad Iskandar menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Taiwan 21 Januari 2024, tanda tangan PDD Poros Buruh Migran Indonesia untuk Perubahan Taiwan Anies Mohaimin Iskandar menang. Amin, 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 amin. BNI kuat, BNI hebat, BNI bermartabat. Amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih banyak. Hidup PKS. Hidup. Amin. 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 Siapa yang kita menangkan? Amin. Siapa yang kita dukung? Amin. Ada satu lagi mana? Oke ya. Oke. Live-nya di landscape. Siapa yang kita menangkan? Amin. 15 Februari siapa yang kita menangkan? Amin. Siapa yang kita dukung? Amin. Apa? Perubahan. Apa? Perubahan. Apa? Perubahan. Perubahan apa? Ada kita menang insyaallah. Amin. Oke, monggo Bapak Ibu bisa duduk. Kita sudah deklarasi. Insyaallah ketika Amin menang, perubahan akan ada. Amin. Belum sama sekali, aku pas 9 tahun belum kemarin. Amin. Pilih kita coblos masuk ke awal.
baik saksi dalam maupun saksi luar dalam proses pemungutan suara tersebut. Insyaallah global nanti akan tegakkan dan kemenangan bagi kemanusiaan, bagi keadilan yang nyata. Selamat berjuang, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan itu yang membacakan adalah Pak Jumhur Hidayat, beliau yang menggagas untuk poros guru dunia, ya bukan Taiwan aja. Jadi kalau apa ya? Mbak, selanjutnya mau apa? Oh, puisi Bu Mira, Mbak Mira, puisi. Buat puisi yang saya rangkum sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ku menelusuri makna pemilu. Ketika aku meneliti kuatnya arus problema pemilu tahun ini, kampanye membludak di segala media, merongrong hati rakyat. Di atas podium mereka saling berargumen, tak putus-putusnya, membujuk, merayu dengan segala janji manisnya. Aku pun bertanya, mengusik hati, menusuk kalbu, sembari meratapi melaratnya rakyat. Apakah mereka hanya berjuang, berlomba-lomba menuju kursi kenyamanan? Atau sungguhkah mensejahterakan rakyatnya? Pemilu bukanlah sekedar meraih kedudukan yang tinggi. Ini menyangkut masa depan bangsa negeri tercinta. Ya Allah, enam kali sudah hingga saat ini kami mencari pemimpin yang berkualitas, bermutu, berintelek, dan ikhlas melayani. Namun tak kunjung datang kesejahteraan itu, meskipun hanya sekali. Sudah sejak lama kami menginginkan pemimpin yang mengikatkan kesejahteraan rakyat, serta meruntuhkan kebobrokan dan kebodohan politik. Ya Allah, yakinkan hati ini untuk memilih pemimpin yang bermoral dan bermartabat. Karena sejatinya pemilu bukan ego personal, melainkan kesejahteraan rakyat. Marilah memilih pemimpin penuh kebijakan yang memahami kebutuhan rakyat, serta memimpin dengan adil dan mengubah harapan menjadi kenyataan. Ya Allah, semoga Engkau meridhoi perjuangan kami dan menjadikan Indonesia cemerlang selamanya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Uraian puisi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mas bisa ke depan. Oh, buat sini. Oh, Mas, tadi benar Habibie. Oke. Tadi masih. Oke, mau ngomong berakhir aja, nggak apa masih siapa. Oke, satu lagi pertanyaan. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Belum. Oh, teman jawab. Bertiga. Kasih aja nih. Laila sama? Oh, Alia. Oke, ada 3 orang yang dapat ini. Oke.
Oke, monggo foto bersama. Foto lagi. Foto. Ada yang mau foto? Ya. Satu. Foto deh. Fotoin mas. Mau kamera antum aja. Bentar ya. PKS 8. Oke, tepuk tangan buat yang menang hadiah. Kita masih ada 4 lagi. Oh? Lanjut. Oke, foto dulu bersama sama ketua PIB. Oh ya, ini menginfokan. Cowoknya gitu. Terima kasih. Ya, saya di sini aja deh gantian saya. Yuk. Iya, betul. Foto ada mau foto saya nggak? Fotoin dong. Sinta. Oke, siap. Foto, upload. Yang mantap gini loh. Ini ya. Mantap. Satunya mana bang? Delapan. Oke. Terima kasih. Oke, insya Allah kita akan menunggu saatnya ada pesta lagi. Oke ya, alhamdulillah kita sudah selesai tadi membaca fakta integritas dan sambutan dari berbagai partai pendukung Sociedad. Insya Allah dari sini kita bebas.